Kita lanjut ya. Jadi syarat iftitah tadi, kita mendapati imam dalam posisi berdiri, bukan dalam posisi ruku, apalagi i'tidal, apalagi sujud. Kenapa? Karena makmum dalam kondisi masbuk. Kemudian yang kedua syaratnya adalah tidak membaca ta'awudz. Jadi kalau lupa membaca ta'awudz, ya sudah terbaca ta'awudz maksudnya, maka tidak lagi baca iftitah. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, lupa membaca iftitah, sudah terlanjur membaca ta'awudz, membaca a'udzubillah. Padahal kan tadi kita katakan orang membaca doa iftitah itu setelah takbiratul ihram tidak ada bacaan yang lain kecuali membaca doa iftitah. Lah diawali dengan membaca a'udzubillah, maka expire lah iftitahnya. Tahu expire? Masa berlakunya habis, masa apa namanya itu ya, masa berlakunya sudah melanggar. Jadi kalau baca iftitah tidak ada baca ta'awudz, langsung saja Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Paham ya? Ada yang bertanya, ada tuh guru ngajarin setelah takbiratul ihram langsung saja kabira walhamdulillahi katsira. Pernah dengar enggak gitu? Ada enggak guru yang mengajarkan gitu? Jawabannya itu enggak benar. Kenapa? Karena riwayatnya iftitah itu yang diriwayat Muslim diawali dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tidak boleh umpama takbiratul ihram Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, tidak boleh. Bahkan itu kalau dia mengatakan takbiratul ihram itu termasuk doa iftitah, batal salatnya. Paham kira-kira ibu-ibu? Baik, yang ketiga adalah tidak khawatir gara-gara baca iftitah itu terlambat dari gerakan imam. Umpama nih, imamnya cepat, Allahu Akbar kata imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seterusnya. Kita datang Allahu Akbar, tiba-tiba imam amin kata imam. Ini kalau kita baca iftitah, bakalan kita nggak sempat baca Fatihah, ya enggak? Maka tinggalkanlah iftitah tadi. Tinggalkan iftitah. Ini bisa seperti apa namanya itu, salat tarawih. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, cepatnya imam. Nah, kayak dikejar hantu. Kita sebagai makmum pada saat itu kita boleh tidak membaca iftitah. Kenapa? Karena kalau kita baca iftitah, kita akan ketinggalan Fatihah, bahkan kita akan ketinggalan ruku bersama imam. Maka tinggalkan Fatihah itu. Mudah dipahami ibu-ibu? Ini Abuya sering begini ya. Maksudnya gini ya. Ketika kumpul dengan teman-teman begitu, ada perkumpulan para ustadz, para kiai begitu, kemudian sampai sholat bertujuh-tujulan jadi imam, pian jadi imam, pian ada nang tuha, mau kada mau nang tuha didulukan, pian jadi imam. Cuman Abu ya tahu ini kalau jadi imam pasti cepat ini. Ini kalau kawal ini jadi imam pasti cepat. Jangankan iftitah, baca Fatihah aja kita belum tuntung dia sudah ruku. Ada begitu orang. Nah, ketika ada begitu, maka biasanya Abuya Allahu Akbar langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Abu yakin ini orang kalau jadi imam pasti cepat sholatnya. Belum tuntung Fatihah sudah ruku dia. Allahu Akbar, paksa kita umpat ruku. Dalam kondisi seperti itu, kita boleh meninggalkan iftitah. Udah ya. Kemudian yang keempat, bukan salat jenazah. Tidak ada orang salat jenazah pakai doa iftitah, kerajinan banget. Ya, nggak ada. Jadi langsung saja Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Perempuan boleh nggak salat jenazah?
Halo ibu-ibu. Nah, boleh nggak perempuan salat jenazah? Boleh. Cuman masalahnya perempuan itu tidak menggugurkan fardu kifayah dalam salat jenazah. Jadi kalau ibu-ibu ada orang salat jenazah, ibu mau ikut, silakan. Bahkan dia biasanya kalau abu yang berangkat umrah membawa jamaah, salah satu yang diajarkan dalam manasik adalah bagaimana tata cara salat jenazah. Kenapa ya? Karena di Mekah dan di Madinah hampir setelah selesai salat fardu, setelah salam salat fardu, imamnya langsung salat jenazah. Langsung salat jenazah. Rugi kalau ada orang tidak salat jenazah di Mekah, di Madinah. Ya enggak? Nah, rugi. Maka salat jenazah perempuan boleh, boleh sekali. Nah, cuman masalahnya ya, perempuan itu tidak menggugurkan kewajiban salat fardu kifayah. Artinya gini ya, umpama ada orang meninggal dunia, laki-laki kadang-kadang bisa tidak ada yang mau salat jenazah. Perempuan yang salat jenazah tidak gugur kefarduannya. Karena kenapa? Karena yang wajib mensalatkan jenazah itu adalah laki-laki. Perempuan itu cuma pelengkap saja. Ada alhamdulillah, nggak ada nggak apa-apa. Cuman ya tadi sayang kalau nggak salat jenazah, terutama kalau di Mekah Madinah. Salat jenazah ibu-ibu. Kenapa ya? Karena pahalanya orang salat jenazah itu mendapatkan 1 qirat emas. 1 qirat, bukan furaid. Kalau furaid yang ada di mana itu? Yang lagi rame dapat emas, sungai kering itu di Ufraid. Ternyata bukan emas itu. Ya, belum jadi emas lagi. Nah, ini kalau kita salat jenazah, 1 kali kita salat jenazah itu sama kita mendapatkan pahala emas sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu ibu-ibu panjangnya 7 kilo. Lebarnya kurang lebih 3 kilo. Tingginya itu berapa ratus meter ke atas. Segitu banyaknya emas kita 1 kali salat jenazah. Bayangkan kalau kita salat di Mekah jenazah tadi kali 100.000. Kalau di Madinah berapa? 1.000 kali. Di Mekah 100.000. Maka sayang kalau nggak ikut salat jenazah di Mekah Madinah itu. Paham nggak kira-kira? Nah, jadi perempuan boleh salat jenazah. Tapi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak ada iftitah, langsung membaca Al-Fatihah saja. Yang terakhir, syarat yang kelima, kata ulama, tidak khawatir waktu sholat habis. Ini ada orang sholat zuhur, tinggal 5 menit lagi masuk waktu asar. Kemanakah sidin tuh? Begawi apakah sampai sholat zuhurnya di ujung? Nih, sudah orang tarim, assalatu wassalamu alaik. Entar lagi nih asar. Baru dia salat zuhur, Allahu Akbar. Kalau dia baca iftitah akan memakan waktu agak sedikit panjang. Pada saat seperti itu kondisi yang terdesak, tinggalkan iftitah, langsung baca Fatihah. Udah dipaham kira-kira? Baik, selesai iftitah. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Selanjutnya kita dianjurkan untuk yang ketujuh membaca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Setelah iftitah sebelum baca Fatihah. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian baca Al-Quran, maka berlindunglah kalian daripada syaitan. Kenapa ya? Karena orang baca Quran itu banyak godaannya. 1, godaan di mata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dapat 2 ayat, boring dah. Ya enggak? Itu setan tuh yang menggoda kita. Apalagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tutup dulu lah. Bisnis ini.
Halo Bu, berapa pesan? Bisnis pulang. Ya enggak, itu gangguan setan. Makanya dianjurkan membaca ta'awudz. Supaya apa? Supaya tidak diganggu nih kita ketika kita baca Quran sama was-was setan tadi. Sunnah membaca ta'awudz itu sebelum apa ya? Sebelum melanjutkan surah Al-Fatihah. Di setiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, sebelum Fatihah baca a'udzubillah. Tapi kalau iftitah sekali saja di rakaat pertama setelah takbiratul ihram sebelum ta'awudz. Udah dipaham? Lanjut ya. Yang kedelapan, ketika membaca surah sunat membaca dengan waqaf pada setiap akhir ayat. Itu disebut namanya waqaf nabawi. Kita awali dulu dari suratul Fatihah. Nah, ibu-ibu membaca Fatihah itu sunnahnya per ayat per ayat. Ya, per ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai habis. Ya, sampai habis. Berapa ayat? 7 ayat. Berarti 7 kali napas. Cuman yang sering susah, apalagi napas pendek, itu di ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalnya kata ulama, afdalnya itu 1 nafas. 1 nafas sebaiknya. Tapi terkadang orang nggak kuat. Apalagi kalau pilek nih, kayak Bu pilek nih, terkadang nggak kuat napas itu. Maka caranya, kalau orang-orang Mekah, imam-imam Mekah, imam-imam Madinah, dipotong di tengah, disambung lagi. Boleh menurut bacaannya boleh saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini boleh hukumnya. Cuman yang afdolnya ada qiraat ya, ahli qiraat mengatakan kalau nggak sampai napasnya, stopnya jangan di situ. Di mana stopnya? Stopnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahli qiraat mengatakan cara yang kedua ini katanya mereka lebih afdal daripada cara yang pertama tadi. Paham nggak maksud Abu Yani? Ini banyak yang nggak paham kayaknya. Baik ya, sekali lagi kita ulangin. Ayo, pasang telinga, pasang mata, pasang pikiran, pasang hati. Kita ulangin ya. Yang ke-8, sunnah membaca surah itu per ayat per ayat. Kita awalnya dari Fatihah dulu, per ayat-ayat.